Halo, selamat malam. Vira ya, perkenalkan saya Novia. Vira lebih nyaman saya panggil Kak, Mbak, atau apa? Malam, Mbak, dengan Kak aja. Oke, Kak Vira. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih? Saya sibuk kuliah aja sih, Mbak. Wah, ambil jurusan apa, Kak? Psikologi, Mbak. Sama berarti kita, Kak. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Vira yang telah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling online kita pada malam hari ini. Saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa saya merupakan konselor yang akan mendampingi Kak Vira selama proses konseling ini. Saya harapkan kepada Kak Vira mau menceritakan apapun kepada saya tanpa ragu karena saya akan mendengarkan penuh apa yang Kak Vira ceritakan dan akan menjamin kerahasiaannya. Begitu Kak. Bisa kita mulai konselingnya Kak? Baik, Mbak. Apa yang membuat Kak Vira mengikuti sesi konseling hari ini? Saya datang ke sini karena saya beberapa kali merasakan kecemasan, Mbak. Bisa ceritakan kepada saya kapan kamu merasa kecemasan itu? Saya biasanya merasakan kecemasan itu saat di dalam kelas sih, Mbak. Atau bisa juga di tempat umum gitu. Apa kamu punya peristiwa yang buruk sebelumnya? Karena saya lihat dari wajah kamu, sepertinya kamu merasa khawatir saat mengucapkan di dalam kelas. Iya, Mbak. Saya sebelumnya pernah ada kejadian di mana saya itu berada di dalam kelas. Ceritanya begini, Mbak. Di dalam kelas, dosen sedang menjelaskan. Terus di akhir dia memberikan pertanyaan kepada kami. Kebetulan dosennya memberi pertanyaan itu kepada saya. Terus itu saya menjawabnya, tapi jawaban itu salah. Terus saya diolok satu kelas. Dari situ saya jadi sering cemas. Setiap ada sesi tanya jawab. Jadi kejadian tersebut yang membuat kamu yakin bahwa kecemasan kamu bermula dari situ. Iya, Mbak. Mungkin pada saat itu kamu kurang fokus pada saat dosen kamu menjelaskan, sehingga kamu menjawab pertanyaannya menjadi salah. Iya sih, Mbak. Saya terkadang suka kurang fokus dan akhir-akhir ini kurang persiapan materi. Begitu ya. Kamu sebelumnya bilang kalau kamu cemas ketika dosen menuju kamu untuk menjawab pertanyaan. Tapi kamu sebelumnya bilang kamu tidak ada persiapan. Gimana ya, Mbak? Pertama, dosennya menjelaskan dengan suara yang kecil. Terus kedua, materi yang ditampilkan terlalu monoton. Maaf sebelumnya, saya lihat dari nada kamu menjadi lebih tinggi ya saat kamu menceritakan dosenmu. Tapi nggak apa-apa, saya merasa tersanjung sama kamu yang sudah mau menceritakan apa yang kamu rasakan. Sorry, Mbak, saya terlalu terbawa suasana. Iya, saya juga pernah berada di posisi Kak alami sekarang dulunya. Saat saya ya pernah mendapat dosen yang memiliki suara menggunakan rasa kantuk, tapi saya tidak mau menjadi orang yang cemas terus pada saat sesi tanya jawab. Di situ saya mulai mencoba untuk memahami dan mendengarkan saat dosen saya menjelaskan agar saya dapat menutup kekhawatiran saya dalam sesi tanya jawab. Iya, Mbak, betul sekali. Sebenarnya saya harus mempersiapkan materi sebelumnya agar saya dapat mengurangi rasa khawatir saya. Terus menurut kamu bagaimana cara mengatasinya? Mungkin dengan mempersiapkan diri, dengan membaca materi sebelumnya atau malamnya, atau bisa juga mencoba untuk memberanikan diri presentasi di depan kelas. Ya, betul sekali. Itu merupakan salah satu cara untuk bisa membuat kita menjadi lebih pemberani. Dalam kasus kamu ini, mempersiapkan diri sebelum pembelajaran membuat kita lebih siap dalam menghadapi sesi tanya jawab, ketimbang kita hanya mengandalkan penjelasan dari dosen aja. Jadi kamu bisa lebih tenang dalam menjawab pertanyaan. Berarti ada dua cara ya yang akan kamu lakukan. Iya, betul. Menurut saya, dua cara itu cukup untuk saya mencoba mengatasi rasa cemas saya. Tapi bagaimana jika saya tiba-tiba menjadi ragu? Pastikan setiap orang pernah mengalaminya di pertengahan, mereka ingin berhenti aja. Kamu harus ingat tujuan kamu sebelumnya ingin melepas dari kecemasan yang kamu miliki. Jangan sampai keraguan kamu itu membuat kamu menjadi terhambat. Cobalah buat satu kata positif yang membuat kecemasan kamu itu berkurang. Dan gunakan kata itu saat kamu mulai merasa cemas. Baik, Mbak. Saya akan membuat kalimat semangat pada diri saya dan akan saya gunakan ketika saya mulai merasa ragu untuk melanjutkan usaha saya. Wah, bagus sekali kalau kamu mau melakukan itu. Saya harap kamu bisa melewatinya.
Baik, kalau gitu saya akan memberi tugas pekerjaan rumah kepada kamu ya. Dalam 1 minggu ke depan, Kafira melakukan 2 hal yang sudah Kafira buat. Apakah kamu bisa melakukannya? Nanti kamu bisa melaporkan proses yang telah kamu lakukan ke nomor biro WhatsApp kami ya. Oke, Mbak. Oke, saya akan mereview dari awal ya. Kafira datang karena merasa cemas yang sebelumnya pernah pernah menjadi bahan olokan di kelas. Dari peristiwa itu yang disebabkan Kafira sering merasa cemas saat mulai sesi tanya jawab. Lalu kita mendiskusikan bagaimana caranya bisa melakukan agar bisa mengatasinya. Dan ada 2 cara. Yang pertama, mempersiapkan diri dengan membaca materi, dan yang kedua dengan memberanikan diri presentasi di depan kelas ya. Proses Kafira sangat bagus sekali. Makasih, Mbak. Nah, sekarang coba kamu jelaskan apa yang sudah kita belajar selama proses konseling ini. Saya belajar untuk bisa menerima keadaan pada diri saya terlebih dahulu agar saya bisa memahami apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Dan juga saya belajar untuk pentingnya memberi semangat pada diri sendiri. Syukur kalau gitu Kak, saya senang bisa berproses sama Kak Fira. Harapan saya, Kak Fira bisa keluar dari kecemasan yang Kak Fira alamin ya. Saya juga minta maaf jika selama proses konseling ada perkataan saya yang kurang nyaman ya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu Kak Fira. Iya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Mbak yang sudah mau dampingi saya selama konseling ini. Maaf kalau saya juga banyak salah ya, Mbak. Ya, sama-sama Kak Fira. Halo, selamat malam. Nama saya Vira. Saya di sini sebagai konselor yang menemani Anda pada sesi konseling online hari ini. Kalau boleh tahu, Novia lebih nyaman dengan panggilan Mbak atau Kak Novia? Halo Mbak, saya lebih nyaman dipanggil Mbak Novia. Oke, Mbak Novia. Sekarang lagi sibuk apa nih, Mbak? Saya lagi sibuk kuliah online aja sih Mbak, paling mengerjakan tugas yang dikasih dosen aja sih. Oke deh, Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mbak kepada saya sebagai konselor dan mau meluangkan waktu untuk proses konseling online pada hari ini. Saat ini saya berada di bawah supervisor psikolog, saya akan mendengarkan penuh apa yang Mbak Novi ceritakan, sehingga tidak perlu ragu atau malu untuk menceritakan apapun. Apapun yang Mbak ceritakan akan saya jamin kerahasiaannya. Namun apabila ada sesuatu di luar kemampuan saya, maka supervisor saya yang akan membantu. Bisa kita mulai sesi konselingnya? Bisa Mbak. Bisa ceritakan apa yang membuat Mbak Novi memutuskan untuk datang ke sini? Jadi gini Mbak, saya kesini karena memiliki kekhawatiran akan masa depan saya. Baik, apakah ada faktor yang mempengaruhi kekhawatiran Mbak Novi? Ada Mbak, saya kurang percaya diri akan kemampuan yang saya miliki. Kurang kepercayaan diri itu terkadang membuat saya ragu dalam mengambil keputusan. Baik, Mbak bilang tadi khawatir akan masa depan ya. Apa hal yang sangat Mbak khawatirkan? Karir sih Mbak, karena saya kuliah ambil jurusan psikologi, di mana itu banyak sekali peminatnya. Dan saya jadi berpikir akan banyak juga saingan saya dalam melamar kerja nantinya. Ditambah lagi, saya anak pertama dari 4 saudara, dan bapak saya bentar lagi pensiun. Jadi saya juga akan memiliki tanggung jawab untuk membiayai adik-adik saya nantinya. Cukup berat ya hal yang harus Mbak pikirkan sampai Mbak mempunyai rasa khawatir sebesar ini untuk masa depan Mbak dan memikirkan keluarga untuk kedepannya. Ya Mbak, itu yang membuat saya khawatir akan masa depan saya. Wajar sekali kalau Mbak mempunyai rasa khawatir yang sebesar itu akan masa depan Mbak, karena Mbak mempunyai tanggung jawab di dalam keluarga. Tapi Mbak sangat keren karena memikirkan hal sejauh itu. Iya Mbak, Menurut Mbak Novi, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa khawatir itu? mungkin dengan saya belajar lebih giat lagi Mbak di perkuliahan, dan juga saya ingin membuka usaha yang nantinya ada pemasukan tiap bulannya. Oke, Mbak Novi sudah mempunyai planning yang cukup bagus ya. Apakah sudah ada planning yang Mbak jalankan? Iya Mbak, saya memang sudah mempunyai planning, tapi belum ada yang saya jalanin. Baik, Mbak Novi mengatakan merasa khawatir akan masa depan Mbak ya, tetapi belum memulai untuk melakukan planning yang sudah dibuat. Iya Mbak, saya merasa bingung banget karena saya sebenarnya sangat khawatir akan masa depan saya. Tapi sampai saat ini
dari diri saya belum ada keinginan untuk melakukan satu persatu dari planning yang sudah saya buat sendiri. Mungkin Mbak Novi sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu, karena masih merasa ada orang tua yang dapat memenuhi kebutuhan hidup Mbak Novi. Mungkin ya Mbak, tapi saya merasa tidak kayak gitu. Di satu sisi memang saya mempunyai orang tua. Di sisi lain, saya juga sangat mengkhawatirkan masa depan saya. Begini Mbak, saya juga sama seperti Mbak Novi, di mana saya merasa sangat khawatir akan masa depan saya. Tetapi di sisi lain, saya merasa masih ada orang tua untuk saya meminta akan kebutuhan hidup saya. Jadi saya tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Tapi di saat itu saya berusaha untuk menerima rasa khawatir itu dan perlahan saya menutup rasa khawatir itu dengan belajar lebih giat lagi di setiap mata kuliah. Iya Mbak, saya juga sama seperti Mbaknya merasa khawatir akan masa depan saya. Tapi ya saya masih ngerasa ada orang tua yang masih bisa untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi Mbak Novi tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut ya. Ya Mbak, saya rasa saya tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan saya. Saya juga mau mencoba untuk belajar lebih giat lagi untuk mempersiapkan saya di dunia pekerjaan. Wah, saya melihat Mbak Novi bercerita sangat bersemangat ya. Walaupun masih di tahap mencoba, tapi Mbak Novi sangat keren karena mau berubah menjadi lebih baik lagi. Ya Mbak, untuk saat ini menurut saya itu yang saya ingin lakukan untuk kedepannya. Karena kalau saya mempunyai planning yang lebih banyak lagi, saya takut malah tidak bisa melakukan semuanya. Iya Mbak, hal yang Mbak lakukan itu sudah bagus. Saat saya berada di posisi Mbak Novi, saya juga melakukan hal yang sama, di mana saya lebih rajin lagi dalam kuliah. Tapi Mbak, pasti nanti saya ada berada di titik yang nggak semangat dan ngerasa tidak bisa seperti orang lain. Kalau nanti saya merasakan hal itu, apa yang saya lakukan? Iya Mbak Novi, setiap orang pasti akan ada di mana dia merasa nggak semangat dan merasa tidak bisa bersaing. Saat Mbak Novi merasa ada di titik itu, coba Mbak Novi untuk mengingat-ingat hal yang dapat membuat Mbak Novi semangat lagi. Menurut Mbak Novi, apa hal yang dapat membuat semangat lagi? Oke Mbak, akan saya coba. Hal yang membuat saya semangat keluarga sih Mbak, karena saya ingin sukses untuk keluarga saya. Baik, kalau seperti itu. Sekarang saya akan mereview progres konseling Mbak Novi ya. Di awal, Mbak Novi mengeluhkan khawatir akan masa depan Mbak Novi karena takut dengan persaingan di dunia pekerjaan. Di mana Mbak Novi juga memiliki tuntutan dalam keluarga, yaitu untuk adik-adik Mbak Novi. Lalu Mbak Novi sudah menyadari bahwa tidak mengkhawatirkan hal tersebut dan sudah bisa untuk berdamai dengan mempunyai planning yang baru untuk mengatasi rasa khawatir itu ya. Dan kita sudah mendiskusikan strategi yang bisa Mbak Novi lakukan untuk menghilangkan rasa khawatir itu, dan lebih pede lagi untuk bersaing ke depannya. Sangat bagus ya progresnya, Mbak. Iya Mbak, makasih. Baik, sekarang coba Mbak Novi jelaskan apa saja yang sudah kita pelajari selama proses konseling ini. Oke Mbak, yang sudah saya pelajarin yaitu selama ini saya terlalu merasa khawatir yang berlebihan. Dan saya juga belajar bahwa ternyata tidak harus memulai dari hal yang besar untuk melakukan perubahan, untuk menghilangkan rasa kekhawatiran itu. Dan saya menjadi lebih paham langkah apa yang harus saya lakukan untuk tidak merasa kekhawatiran itu. Dan di saat saya merasa tidak bersemangat lagi. Baik, kalau seperti itu, bagaimana nih perasaan Mbak Novi setelah mengikuti sesi konseling ini? Perasaan saya awalnya saya seperti mempunyai beban yang banyak. Tapi setelah melakukan konseling dan saya mengetahui akar permasalahan saya menjadi lebih lega, Mbak. Dan saya merasa lebih senang sekarang, Mbak. Terima kasih sudah mau membantu saya, Mbak. Saya juga senang bisa bertemu dan berproses dengan Mbak Novi. Proses konseling ini berjalan lancar juga bukan karena saya, tetapi karena Mbak Novi juga yang sudah sangat baik dan mau berproses bersama di sini. Baik, berarti sesi konseling ini sudah berakhir sampai di sini ya. Harapan saya semoga Mbak Novi bisa berubah sesuai harapan yang telah disampaikan pada waktu itu. Dan terima kasih telah mempercayakan biro kami. Saya juga meminta maaf jika selama proses ini melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan di lain situasi yang tentunya lebih positif. Begitu ya Mbak Novi? Iya, Mbak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak yang sudah mau sabar mendampingi saya. Mohon maaf jika saya ada salah ya, Mbak. Oke Mbak.